Apakah rokok itu haram dan maksiat? Ya rokok haram. Dan sepakat para ulama tentang haramnya rokok. Haram. Dan gak ada kebaikan bagi rokok. Yang bilang bahwa rokok itu baik, manfaat, ya tukang rokok. Ya akhir rokok itu haram. Ya, saya termasuk orang yang paling terganggu dengan rokok. Ya, kalau orang tidak biasa merokok itu sangat stres dengan orang yang merokok. Ya, kata Nabi SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh juga memberi kemudaratan kepada orang lain. Ad-dararu yuzal. Ya, dalam kaidah namanya kemudaratan harus dihilangkan. Dan orang yang merokok dia memberi kemudaratan kepada dirinya dan memberi kemudaratan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan wa salaman amma ba'dah. Rabbish shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas video yang masih viral, yakni videonya kelompok sebelah, ulamanya sebelah, yaitu Ustadz Riyad Bajri, yang di situ terekam kamera sedang merokok dan berpakaian yang tidak menutup aurat. Yang mengaku paling sunnah kelompok sebelah, yakni kelompok Wahabi, kelompok yang di situ mengaku paling sunnah, mengaku paling ikut kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata sekarang ditemukan video bahkan dari ulamanya mereka, dari ustadznya mereka sedang merokok dan bahkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahkan tidak menutup aurat. Ustadz Riyad Bajri diserang habis-habisan oleh para netizen dan bahkan banyak yang membuat konten Ustadz Riyad Bajri. Karena Ustadz Riyad Bajri adalah sosok tokoh, seorang ustadz dari kelompok sebelah, kelompok Wahabi, yang mengatakan bahwasanya rokok haram secara mutlak dan tidak terjadi perkhilafan, dengan alasan terjadi banyak kemadharatan di dalam rokok, terkandung banyak kebahayaan dan tidak ada manfaat sama sekali. Namun sekarang penjata makan tuan, Ustadz Riyad Bajri terekam kamera sedang merokok bahkan membuka aurat, seperti video ini. Ustadz Riyad Bajri terekam kamera sedang merokok dan tidak menutup aurat. Sedangkan ulama-ulama mereka sendiri mengatakan bahwasanya rokok haram secara mutlak dan tidak ada peluang menghalalkan, seperti ceramahnya Ustadz Firanda dan Ustadz Yazid Jawas. Ya akhir rokok itu haram. Ya, saya termasuk orang yang paling terganggu dengan rokok. Ya, kalau orang tidak biasa merokok itu sangat stres dengan orang yang merokok. Ya, kata Nabi SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh juga memberi kemudaratan kepada orang lain. Ad-dararu yuzal. Ya, dalam kaidah namanya kemudaratan harus dihilangkan. Dan orang yang merokok dia memberi kemudaratan kepada dirinya dan memberi kemudaratan kepada orang lain. Apakah rokok itu haram dan maksiat? Ya rokok haram. Dan sepakat para ulama tentang haramnya rokok. Haram. Dan gak ada kebaikan bagi rokok. Yang bilang bahwa rokok itu baik, manfaat, ya tukang rokok. Rokok gak ada manfaatnya. Bahwa itu termasuk khaba'ith. Sangat jelas beliau, ulama-ulama Wahabi, yang mengharamkan rokok dan tidak ada perkhilafan sama sekali. Sedangkan anehnya ada Ustadz Riyad Bajri yang juga termasuk tokoh ulama Wahabi, juga termasuk dai ulama Wahabi, ternyata dia ditemukan sedang merokok dan tidak menutup aurat. Lantas bagaimana tanggapan Ustadz Riyad Bajri sendiri, dan bagaimana klarifikasi Ustadz Riyad Bajri sendiri? Ternyata dia mengklarifikasi terkait video yang sudah viral. Yang kita kira itu adalah perkara mutlak, udah nggak boleh beda pendapat, ternyata banyak ulama yang berpendapat beda, ternyata banyak, bener. Jangan jauh-jauh deh, maaf ya, masalah rokok aja, oke? Umumnya ulama bilang, ulama sekarang bilangnya apa? Haram. Tahu nggak Imam Asy-Syaukani dulu rahimahullah bilang halal? Imam San'ani dulu rahimahullah. Dapat minimal tahu bahwa itu berarti bukan perkara yang udah ijma, perkara yang masih terjadi perbedaan pendapat. Dan nggak boleh seorang muslim memusuhi muslim lain hanya karena perbedaan pendapat di dalam perkara
ijtihadiyah atau furu. Dia yang zalim kalau gitu. Sekarang Ustadz Riyad Bajri mengklarifikasi terkait videonya, bahwasanya di situ diterangkan rokok terjadi perkhilafan. Bahkan Imam Syaukani mengatakan bahwasanya rokok itu halal. Padahal ulama-ulama Wahabi, mayoritas ulama Wahabi mengatakan rokok itu haram. Bahkan bukan cuma mayoritas, semua ulama Wahabi mengatakan rokok haram karena tidak ada manfaat sama sekali dan ada kebahayaan yang terkandung di dalam rokok, bahkan akan mengganggu orang lain. Itu pernyataan ulama-ulama Wahabi. Dan juga ulama-ulama Wahabi tidak menerima perkhilafan seperti videonya Ustadz Yazid Jawas. Nah sekarang mulai dikemas tuh bid'ah itu. Dikemas gimana? Masalah khilafiyah. Ini gimana? Khilafiyah. Saya pikir yang ngomong itu kalau memang di ahlul bid'ah, kiai-kiai ahlul bid'ah, memang biasa dia. Sekarang yang udah sekolah, ya, punya gelar khilafiyah. Ya bid'ah tetap bid'ah, nggak ada khilafiyah. Yang namanya bid'ah ya bid'ah. Khilafiyah bukan ilmu. Bahwasanya perkhilafan tidak diterima oleh beliau Ustadz Yazid Jawas. Ustadz Yazid Jawas mengatakan bahwasanya tidak ada perkhilafan sama sekali. Sementara hadis ikhtilafu ummati rahmatun, di situ dikatakan hadisnya adalah hadis dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan pegangan. Oleh karenanya Ustadz Yazid Jawas mengatakan tidak akan menerima perkhilafan. Namun anehnya Ustadz Riyad Bajri sendiri mengatakan bahwasanya ada perkhilafan di dalam rokok. Kenapa kira-kira Ustadz Riyad Bajri mengatakan bahwasanya di dalam rokok terjadi perkhilafan? Mungkin karena sudah terjadi kepada dirinya sendiri. Oleh karenanya jangan sekali-kali terlalu ketat di dalam hukum. Kalau memang ada perkhilafan ya kita terima. Sekarang senjata makan tuan terkena sendiri. Lantas bagaimana kalau pendapat ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah terkait masalah rokok? Kami akan bacakan ibaratnya di dalam kitab Al-Baijuri karangannya Syekh Baijuri. Ini kitab Al-Baijuri cetakan Al-Haramain di halaman 343 juz 1. Pendapat-pendapat ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan rokok hukumnya terbagi menjadi 4. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qila minhu ad-dukhanu al-ma'ruf li'annahu la manfa'ata fihi bal yahrumu isti'maluhu. Tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali, termasuk rokok itu tidak ada manfaatnya. Bal yahrumu isti'maluhu, bahkan hukumnya haram merokok. Li'anna fihi dararan kabiran, karena di dalam rokok terkandung kebahayaan yang sangat besar. Wa hadza dhaifun, namun pendapat ini adalah pendapat yang dhaif. Wa kadza al-qaulu bi annahu mubahun, dan pendapat yang kedua, hukum rokok adalah mubah. Wal mu'tamadu annahu makruhun, dan pendapat yang muktamad hukum rokok adalah makruh. Bal qad ya'tarihi al-wujubu, namun dari hukum asal makruh bisa menjadi wajib. Kama idza kana ya'lamu ad-darar bi tarkihi, sebagaimana ketika memang tidak merokok akan terjadi kebahayaan kepada dirinya sendiri. Wa hina idin fa bai'uhu sahihun, oleh karenanya hukum rokok terjadi perkhilafan, maka jual beli rokok hukumnya sah. Oleh karenanya hukum rokok terbagi menjadi 4 menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ada yang mengatakan haram, namun ini pendapat yang dhaif. Ada yang mengatakan mubah. Pendapat yang ketiga adalah makruh, ini pendapat yang paling muktamad. Pendapat yang keempat adalah wajib, ketika memang di situ meninggalkan rokok malah menimbulkan kebahayaan yang terjadi pada dirinya sendiri. Kalau di dalam ulama ahlussunnah wal jamaah rokok tidak menjadi keharaman, namun kita mengakui bahwasanya hukum rokok terjadi perkhilafan antara ulama. Kalau memang ulama Wahabi mengatakan hukumnya rokok haram, ya kita terima. Namun ternyata ada ulama Wahabi yang lain, yaitu Ustadz Riyad Bajri, di situ merokok bahkan tidak menutup aurat. Yang kedua, Ustadz Riyad Bajri ditemukan membuka aurat. Bagaimana hukum membuka aurat? Yang jelas hukumnya haram. Lantas bagaimana batasan aurat? Di dalam Islam diperinci. Yang pertama,
aurat laki-laki ketika berada di depan perempuan yang bukan mahram maka seluruh tubuh. Kalau laki-laki berada di hadapan laki-laki lain maka auratnya bainas surrah war rukbah, antara pusar dan lutut. Oleh karenanya tidak boleh membuka aurat bainas surrah war rukbah, antara pusar dan lutut, meskipun di depan laki-laki lain, karena aurat wajib ditutup. Ini mungkin sudah maklum di dalam Islam, namun mereka sendiri melanggarnya.